Buat kalian yang udah pernah nonton review manga One Punch Man Season 3 di channel lain, tidak dianjurkan untuk menonton video ini. Karena video ini dibuat untuk project review manga One Punch Man lanjutan dari Season 2 sampai manga terbaru. Dan mungkin penjabarannya sedikit lebih detail dari channel lainnya. Tapi jika kalian belum pernah nonton dan pengen dapat review dengan gaya penyampaian yang simple, nyaman, dan mungkin mudah dipahami, silahkan tonton video ini sampai habis. Oh iya, jangan lupa pas nonton pakai headset, earphone, atau sejenisnya ya guys, biar feel-nya lebih dapat. Thank you! Hai guys, welcome back to my channel. Fans Butak Saitama bisa merapat karena di video kali ini kita membahas lanjutan cerita One Punch Man setelah Amai Mas yang kembali tenang setelah mengingat masa lalunya saat bertemu dengan Blast. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata chapter 136 yang bersumber dari website Reddit OVM atau forum Reddit. Dan buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Nah, di chapter 136 ini, para pahlawan mencoba menyemangati Darkseid untuk melawan rasa takutnya. Di sisi lain, Garo mulai bergerak, dan kali ini dia akan menunjukkan taringnya yang sebenarnya. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan Super Alloy Darkseid yang terus murung dan ketakutan. Pahlawan kelas S itu akhirnya menceritakan pengalamannya kepada yang lainnya saat dikalahkan oleh Garo. Puri-puri prisoner yang mendengar cerita itu terkejut. Dia tidak menyangka jika Darkseid juga telah dikalahkan. Dalam benak zombie man, dia bertanya-tanya, sebenarnya apa yang Garo lakukan sampai membuat Darkseid menjadi seperti itu? Lalu Darkseid bercerita jika Garo masih hidup dan mungkin dia akan segera muncul lagi. Darkseid merasa jika pemburu pahlawan itu benar-benar muncul, maka tidak akan ada pahlawan yang mampu menandinginya. Sambil menggigil ketakutan, Darkseid bercerita jika Garo adalah makhluk yang sangat mengerikan. Dia sudah berkali-kali menjatuhkan Garo dalam pertarungan. Namun pemburu pahlawan itu terus bangkit dan semakin lama semakin bertambah kuat. Seolah-olah kekuatan terus mengalir deras di dalam tubuhnya, seperti halnya jelmaan keputusasaan. Lalu scene berpindah ke reruntuhan bawah tanah markas asosiasi monster. Di sana ada Garo yang tertimbun reruntuhan akibat Tatsumaki yang mengangkat markas asosiasi monster sebelumnya, sehingga reruntuhan dan bebatuan besar itu menimpa tubuh pemburu pahlawan tersebut. Meski sudah tertimpa bebatuan dan reruntuhan sebanyak itu, secara mengejutkan Garo masih bisa bertahan. Dia mencoba untuk tetap bisa bergerak meski itu terlihat mustahil. Dengan mulut yang mengeluarkan darah, dalam benaknya Garo berkata jika dia bisa melihat dengan jelas sekarang, dan kejahatan mutlak harus dia jalankan. Garo bertanya dalam hati, ada apa dengan tubuhnya ini? Dia juga terheran-heran, meski sudah dikalahkan berkali-kali, namun semakin lama kekuatan yang ada di dalam tubuhnya semakin meningkat. Garo seperti tidak sadar saat dia sudah dibuat babak belur oleh Super Alloy Darkseid di pertempuran sebelumnya. Meski begitu, anehnya kepala Garo terasa amat sangat jernih. Pemburu pahlawan itu merasa jika kali ini dia akan mampu menjadi monster serta mencapai level bencana dewa. Dia merasa telah menjadi makhluk yang bisa menjatuhkan manusia ke dalam lubang keputusasaan terdalam dan akan membuat teror yang abadi. Garo berhasrat ingin menjadi jelmaan keputusasaan. Lalu saat di tengah perasaan takut yang masyarakat alami, mereka akan bersatu dan bersyukur atas hidup mereka. Dengan begitu, takkan ada lagi perilaku yang tidak masuk akal dan takkan ada lagi yang namanya ketidaksetaraan. Dalam dunia di mana bertahan hidup menjadi tidak menentu, kejahatan akan menghilang, diskriminasi dan peperangan pun akan menghilang pula. Bagi Garo, yang dibutuhkan dunia ini bukanlah keadilan yang didasarkan pada ketidaksetaraan. Menurutnya, dunia butuh kesetaraan yang didasarkan kepada kejahatan yang mutlak. Setelah itu, Garo teringat dengan Tareo. Garo juga teringat saat menyelamatkan Tareo di dalam markas asosiasi monster. Saat itu, Tareo sempat bertanya kepada Garo, kenapa dia bisa tahu tempat dia disekap? Garo menjawab kalau dia adalah monster. Setelah mengingat semua itu, tiba-tiba kesadaran Garo mulai menghilang, dan dia mulai menggerutu seperti diselumuti kegelapan. Beberapa saat kemudian, wujud Garo berubah menjadi gelap dengan memancarkan aura yang begitu mengerikan. Setelah ini dia bersiap-siap akan melancarkan serangan balasan dan menebar teror ketakutan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Sayangnya scene harus kembali ke permukaan kota Z, di mana para pahlawan telah berkumpul dan mendengarkan cerita dari Super Alloy Darkseid itu. Darkseid masih menggigil ketakutan. Dia bercerita kepada para pahlawan jika dia adalah seorang pecundang, dan kejadian yang dia alami sebelumnya membuat semangat bertarungnya telah hancur. Darkseid menambahkan jika bukan masalah menang atau kalah saat dia bertarung melawan Garo, melainkan apa yang dikatakan Garo memang benar, dan hal itu membuat Darkseid paham. Darkseid menyadari jika kemenangan yang memuaskan dan semua yang telah dia lakukan bukanlah hal yang patut dibanggakan.
Karena sejatinya Darkseid cuma ingin memuaskan diri dengan kekuatannya saja, dan dia hanya ingin bermain pahlawan-pahlawanan tanpa ada rasa keadilan ataupun tekad yang kuat. Saat Darkseid yang masih bercerita sambil ketakutan itu, tiba-tiba Amaymas mendekatinya, dan secara tak terduga malah menendang Darkseid dengan sangat keras. Meski sudah ditendang dengan begitu keras dan terpental cukup jauh, Darkseid dapat berdiri dengan mudah dan masih dengan ekspresi murungnya itu. Dia berkata jika tidak akan menyalahkan apa yang Amaymas lakukan. Lalu sambil menunjukkan wajah emosinya itu, Amaymas mendekati Darkseid lagi dan malah melancarkan tendangan kerasnya secara bertubi-tubi. Para pahlawan terkejut dengan apa yang Amaymas lakukan. Namun setelah itu dengan penuh emosi, Amaymas memaki dan memarahi Darkseid sambil berkata jika posisi para pahlawan sekarang ini sedang tertinggal. Dengan sikap seperti itu, Darkseid seperti tidak pantas disebut sebagai pahlawan. Para pahlawan tidak membutuhkan pecundang seperti dia, dan Amaymas meminta Darkseid untuk pulang saja. Darkseid yang sudah diajar seperti itu tetap tidak terluka. Sayangnya meski sudah diajar, rasa takut Darkseid juga masih tidak kunjung hilang. Atomi Samurai yang melihat perilaku dari Amaymas berkata dalam hati, jika lucu sekali mendengar hal itu dari orang yang menangis pada Tatsumaki lewat alat komunikasi sebelumnya. Sedangkan Zumiwen yang melihat hal itu merasa ada yang berbeda dengan pahlawan artis tersebut. Sambil menunjukkan wajah yang penuh amarah tersebut, Amaymas berkata kepada Darkseid, apakah dia tidak merasa marah dengan sikap pengecut yang dia lakukan sekarang ini? Para pahlawan yang ada di dekatnya pada terkejut dengan ekspresi tersebut. Atomi Samurai meremehkan apa yang sudah Amaymas katakan barusan. Namun Zumimen meminta pahlawan itu untuk menahan diri. Sedangkan puri-puri prisoner mencoba menghibur Darkseid dan berkata jika tubuh Darkseid amat sangat kuat. Bahkan walau sudah diajar barusan, Darkseid juga tidak terluka sama sekali. Pahlawan flamboyan itu bercerita jika Garou juga sudah mengalahkannya. Meski begitu, tubuh Darkseid masih sangat dibutuhkan untuk membantu para pahlawan lainnya. Mengingat para eksekutif asosiasi monster juga masih hidup. Tapi Darkseid menjawab jika dia bertarung itu hanya untuk dirinya sendiri dan tidak ada orang yang ingin dia lindungi. Mendengar hal itu, puri-puri prisoner menyanggah Darkseid. Menurutnya, Darkseid harusnya berusaha dan berjuang setidaknya untuk melindungi dirinya sendiri. Pahlawan flamboyan itu menasihati Darkseid, jika Darkseid menyerah di sini, maka dia akan kehilangan pribadi berharganya itu selamanya. Sambil melihat tangan yang gemetaran, Darkseid mencoba melawan dan berusaha untuk tidak takut lagi. Amaymas kembali memarahi Darkseid dan berkata jika otot-otot besar milik Darkseid itu sedang menangis. Menurutnya, otot-otot tersebut meminta Darkseid untuk tidak membiarkan sisi lemahnya menguasainya lagi. Iayan yang melihat kemarahan dari Amaymas tersebut memaklumi apa yang terjadi. Dia juga pernah merasa demikian. Tidak peduli berapa kali mengalami kemunduran dan tidak peduli berapa kali dia dikecewakan dirinya sendiri, dia akan bangkit dan terus melangkah maju. Sebab itulah yang dilakukan oleh para pahlawan. Sempat pula diperlihatkan aksi kejar-kejaran antara Saikorochi dan Drive Knight di langit kota Z. Saat berada di dekat tower markas asosiasi monster, Saikos berhasil menembak pahlawan cyborg itu dengan sangat telak. Namun dengan sigap, Drive Knight merubah transformasinya ke mode taktikal sepeda motor untuk mengurangi kerusakan yang dia alami. Lalu pahlawan cyborg itu kembali melompat dan merubah transformasinya ke mode taktikal terbang lagi untuk mengejar si monster. Shin kembali ke permukaan kota Z. Amaymas bertanya kepada Darkseid, dengan semua yang telah terjadi, apa yang dikatakan otot-otot besarnya itu kepadanya? Sambil menggigil ketakutan, Darkseid mencoba melawan ketakutannya itu. Lalu secara perlahan puri-puri prisoner mendekati Darkseid sambil berbisik, jika nanti Darkseid tidak segera bangkit, puri-puri prisoner akan segera menciumnya. Sambil berteriak, Darkseid akhirnya dapat berdiri dan terus berusaha melawan rasa takutnya tersebut. Melihat respon yang Darkseid tunjukkan, akhirnya Amaymas merasa puas. Para pahlawan yang melihat sikap Darkseid itu juga ikut merasa lega. Setelah itu, Atomi Samurai melihat ke arah langit, di mana ada Drive Knight mode taktikal terbang yang sedang mengejar Saikorochi. Di luar dugaan, Atomi Samurai menawarkan sesuatu yang mengagetkan kepada para pahlawan. Sambil menuju ke arah langit, Atomi Samurai mengajak para pahlawan yang ada untuk bekerja sama mengalahkan musuh satu itu, agar dapat mendapatkan kemenangan yang besar. Para pahlawan yang mendengar ajakan tersebut langsung pada terkejut. Mereka seakan tidak percaya dengan apa yang telah mereka dengar, jika pahlawan seegois Atomi Samurai mau mengajak para pahlawan yang lain untuk bekerja sama. Bahkan Iayan yang notabene adalah muridnya sendiri juga ikut terkejut dengan apa yang gurunya katakan barusan. Namun sambil menahan rasa malunya itu, Atomi Samurai berkata jika ini akan menjadi pertama dan terakhir kalinya dia bersikap seperti itu. Child Emperor bertanya kepada pahlawan samurai tersebut,
bagaimana rencana yang akan dibuat agar mereka bisa bekerja sama satu sama lain. Tidak lama kemudian, secara mengejutkan datanglah Tank Top Master yang terbang dengan tiang listriknya itu lalu menabrak dinding dari tower markas Asosiasi Monster. Kejadian itu membuat para pahlawan yang ada di sekitarnya pada terkejut. Lalu Tank Top Master melompat dan menghampiri para pahlawan yang ada untuk memberikan bantuan. Para pahlawan langsung bersyukur dengan kedatangan pahlawan kelas S itu. Lalu mereka mulai berdiskusi dan mengatur strategi untuk mengalahkan Psycho Orochi. Zombie Man mendekati Amaimas sambil berkata jika dia selalu mengira kalau Amaimas cuma bisa ngomong besar saja. Tapi setelah melihat kejadian barusan, membuat kesan dari Zombie Man kepada Amaimas sedikit berubah. Pahlawan artis itu menanggapi kesan dari Zombie Man dengan ekspresi yang agak sewot. Sedangkan Child Emperor tersenyum melihat para pahlawan yang saling berunding untuk bekerja sama. Dia sangat bersyukur. Bagi bocah jenius itu, para pahlawan yang berkumpul sekarang ini adalah para pahlawan sejati. Di sisi lain, Amaimas yang berdiri di sebelah Zombie Man berkata jika dia tidak berharap banyak dari orang yang dibuat babak belur oleh musuh. Lalu Zombie Man memanas-manasi Amaimas dan berkata jika dia tidak akan meminta tolong kepada pahlawan yang memalukan seperti itu. Mendengar ucapan tersebut, Amaimas langsung naik pitam dan berhasrat memukul pahlawan kelas S itu. Beruntung ada Child Emperor yang langsung melerai pertengkaran mereka berdua. Tidak disangka ya guys, akhirnya para pahlawan telah berkumpul. Dan di luar dugaan, mereka saling berunding untuk mengatur strategi dalam mengalahkan Psycho Orochi. Mampukah kerjasama dari para pahlawan tersebut akan membuahkan hasil? Lalu bagaimana nasib dari si botak yang terperangkap di dalam reruntuhan sebelumnya? Sayang sekali, scene cerita manga One Punch Man versi Murata chapter 136 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 136 yang ending scene-nya memperlihatkan para pahlawan yang untuk pertama kali berkumpul dan membuat rencana bersama dalam mengalahkan Psycho Orochi yang saat ini masih dikejar oleh Drive Knight di langit kota Z. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.